Wilayah Kabupaten Lamongan sebenarnya sudah dihuni oleh manusia semenjak zaman sebelum Masehi. Hal ini berdasarkan temuan benda-benda kuno berupa kapak corong, candrasa, dan gelang-gelang perhiasan kuno di sekitar wilayah Lamongan. Benda-benda tersebut menurut periodisasi prasejarah termasuk dalam masa perundagian di Indonesia yang berkembang semenjak lebih kurang 300 sebelum Masehi. Sebagian besar prasasti Airlangga banyak ditemukan di sekitar Jombang dan Lamongan. Maka tidak heran jika banyak ahli sejarah yang menyimpulkan bahwa pusat kekuasaan Raja Airlangga diperkirakan berada di sekitar Ngimbang. Hal unik dari prasasti ini adalah ukurannya yang cukup besar, bisa dikatakan paling besar untuk prasasti-prasasti di Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah. Kali ini saya berada di Desa Drujugurit yang berlokasi di Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di penelusuran kami kali ini saya akan mencoba menelusuri sebuah prasasti yang berada di area pemukiman warga, namun di sampingnya ini ada sebuah hutan jati ya. Seperti apakah prasasti tersebut? Tetap ikuti perjalanan kami. Ya, seperti ini teman-teman, lokasi tersebut ini berada di sebuah hutan ya, hutan jati. Nah, lokasinya berada di depan sana, itu ada sebuah cungkup. Ya, sangat adem ya lokasinya. Wilayah kecamatan ini memang banyak sekali prasasti peninggalan dari Raja Airlangga. Jadi ini kita masih bisa melihat peninggalan bukti otentik dari Raja Airlangga ya. Oke, nanti kita lihat lebih dekat seperti apa prasasti tersebut. Ini sudah dekat di samping prasasti ya, yang berada di sebuah cungkup depan itu. Nah itu, ini saya nggak sendiri, kesini saya diajak sama Mas Pesona Budaya Jawa. Nama Lamongan seolah tenggelam dalam khasanah kesejarahan yang beredar di masyarakat Indonesia pada umumnya. Beberapa daerah kabupaten lain di sekitar Lamongan mungkin sangat dikenal oleh banyak orang dari aspek kesejarahan wilayahnya. Misalnya Mojokerto dengan kerajaan Majapahitnya, Tuban dengan sejarah Adipati Ronggolawenya yang juga terkenal pada era pemerintahan kerajaan Majapahit. Sejarah tidak banyak mencatat tentang keberadaan kabupaten atau wilayah Lamongan segamblang kadipaten atau kerajaan Tuban, terlebih bila dibandingkan dengan Majapahit. Padahal wilayah Kabupaten Lamongan sebenarnya sudah dihuni oleh manusia semenjak zaman sebelum Masehi. Hal ini berdasarkan temuan benda-benda kuno berupa kapak corong, candrasa, dan gelang-gelang perhiasan kuno di sekitar wilayah Lamongan. Beberapa penemuan lain berupa nekara dari perunggu. Benda-benda tersebut menurut periodisasi prasejarah termasuk dalam masa perundagian di Indonesia yang berkembang semenjak lebih kurang 300 sebelum Masehi. Pengaruh agama dan kebudayaan Hindu di wilayah Lamongan ternyata juga cukup luas. Salah satunya adalah keberadaan Raja Airlangga. Lamongan memang menyimpan banyak data berkaitan dengan masa pemerintahan Kerajaan Prabu Airlangga, terutama berupa tulisan di atas batu atau yang biasa disebut dengan prasasti batu. Dari data sementara yang terkumpul paling tidak terdapat 42 prasasti batu, yang sebagian besar diperkirakan berasal dari zaman sebelum munculnya Kerajaan Majapahit. Namun demikian belum pernah ditemukan adanya keterangan prasasti pada era Singosari. Menurut hasil penelitian para arkeolog, sebagian besar prasasti Airlangga banyak ditemukan di sekitar Jombang dan Lamongan, membujur dari sekitar pelosok di tepian Sungai Berantas,
seperti di wilayah Sambeng, Ngimbang, Modo, dan Babat sekitar Bengawan Solo. Berdasarkan data faktual berupa prasasti tersebut, maka tidak heran jika banyak ahli sejarah yang menyimpulkan bahwa pusat kekuasaan Raja Airlangga diperkirakan berada di sekitar Ngimbang. Jika pendapat ini benar, maka bisa dipastikan bahwa Lamongan merupakan daerah yang penting semasa pemerintahan Kerajaan Airlangga. Dengan demikian, maka tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah Lamongan menjadi sentral dalam upaya mengungkap dan mempelajari sejarah Kerajaan Airlangga. Di penelusuran kali ini saya berkesempatan mengunjungi salah satu dari banyaknya sebaran prasasti di wilayah Lamongan, yakni Prasasti Druju Gurit. Hal unik dari prasasti ini adalah ukurannya yang cukup besar dibandingkan prasasti lain di Lamongan. Bahkan bisa dikatakan paling besar untuk prasasti-prasasti di Lamongan. Bentuk prasasti Druju Gurit yang terdapat di Kecamatan Ngimbang ini seperti prasasti dari Sendang Rejo, namun lebih lebar. Ukuran tingginya 167 cm, lebar 122 cm, tebalnya 46 cm, dan memakai bahan batu kapur putih. Pada bagian kaki prasasti dipahat dari hiasan Padma Ganda. Namun sangat disayangkan, tulisan pada prasasti ini sangat aus. Di sisi depan ada 26 baris, di sisi belakang juga tampak 26 baris, sedangkan di sisi C dan D tidak tampak tulisannya. Dikarenakan bahan batunya mengandung bahan kapur, maka bisa dipastikan prasasti ini sangat mudah rapuh. Hanya di bagian bawah terdapat hiasan Padmasana yang cukup jelas. Prasasti ini juga terletak di sebelah utara sebuah sendang di Dusun Gurit, berjarak sekitar 150 meter dari sekitar sendang Dusun Gurit. Di sekitar lokasi prasasti juga banyak ditemukan fragmen pecahan gerabah dan batu bata kuno. Prasasti ini juga diperkirakan sebagai prasasti peninggalan Raja Airlangga atau generasi penerus Airlangga. Mengingat belum ada penerjemah terkait isi prasasti dan kepada siapa prasasti ini diberikan, identifikasinya hanya bisa dilakukan terhadap jejak aksara pada prasasti yang sudah sangat aus dan tak dapat lagi dibaca.